الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa syarik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ahibail kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raya Al-Insan yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita kembali bermuajah kumpul untuk sama-sama melanjutkan diskusi kita terkait dengan kitab fikih al-madzahib arba'ah, yang alhamdulillah kita pada malam hari ini sudah sampai di bab yang masih kemarin ya, al-awrat, tapi halaman berapa ya? 5 Hanafiyah. Kalau nggak salah berapa? Sekitar 319 ya. Ya. Iya, 319 320 ya. Menutup aurat waktu sholat. Kemarin kita minggu lalu menutup aurat. Ya, seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita mulai forum ini, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah, terutama kepada sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, dan juga guru-guru kita dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, kuliah, untuk tetangga kita, orang yang pernah berbuat baik dalam kehidupan kita, dan ataupun orang yang pernah berbuat tidak baik dalam kehidupan kita. Jika mereka pada hari ini Allah telah tetapkan kepada mereka kematian, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa mereka, menjadikan kubur mereka sebagai raudhah min riyadil jannatil firdaus. Amin. Jika mereka pada hari dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala macam penyakit kita dan penyakit mereka. Jika mereka semua dalam keadaan sehat walafiat, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dunia akhirat bagi kita dan mereka. Ala hadiniyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh. Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah yang kedua kita khususkan untuk diri kita, wabil khusus untuk diri kita yang pada hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, dan juga wabil khusus untuk para kaum muslimin muslimat yang sedang melaksanakan ibadah haji, wabil khusus untuk keluarga kita, dan juga untuk diri kita yang kalau belum dipanggil dan diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa melaksanakan haji, agar Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kita rezeki untuk bisa sama-sama melaksanakan ibadah haji di tahun yang akan datang. Al-hadiniyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Al-Fatihah. Baik,
Baik, Bapak Ibu, marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan kitab atau bab yang membicarakan tentang aurat. Jadi aurat dalam melaksanakan sholat. Nah, tapi ada masalah nih. Ada masalah, yaitu bagaimana jika aurat itu terlihat, tersingkap. Bagaimana ketika kita sholat, aurat itu tersingkap atau terlihat. Ya, baik sholat fardhi secara sendiri ataupun sholat secara jamaah. Bagaimana kita ketika aurat? Nah, kemarin minggu lalu ada pertanyaan tuh Pak Haji. Ya. Jadi ketika kita sholat ternyata daerah bagian belakang yang memiliki garis lurus di antara pusar dan dengkul itu terlihat. Ya. Terlihat. Apakah itu membatalkan sholat atau tidak? Ya. Apakah itu membatalkan sholat atau tidak? Apakah itu aurat, terlihat aurat atau tidak? Kemarin kita sudah jawab bahwa itu membatalkan sholat. Membatalkan sholat. Misalnya, mohon maaf, pakai celana agak sedikit turun, lalu terlihat misalnya bagian yang digaris antara pusar dengan dengkul, atau bagian batasan-batasan yang telah ditentukan, khususnya dalam mazhab Syafi'i, bahwa itu membatalkan sholat. Baik, kita akan diskusikan Pak Haji terkait dengan beberapa argumentasi dari kalangan mazhab, ya, terkait dengan bagaimana jika, ya, pertanyaannya bagaimana jika aurat itu terlihat dalam sholat. Baik, yang pertama, Al-Hanabilatu qalu, kalangan Hambali berkata, idza inkashafa fi syai'in minal aurati min ghairi qasd. Jika tersikap, ya, sesuatu daripada aurat min ghairi qasdin, ya, tanpa ada sengaja, ya, tanpa ada kesengajaan menyikap aurat atau terlihatnya aurat, kana yasiran, ya, la tubtilu bihi as-shalah. Kalau itu, ya, dalam kategori yang mudah, artinya yang terlihatnya itu sedikit, ya, dia tanpa sengaja, ini la tubtilu bihi as-shalah. Misalnya contoh tadi, ketika ada orang yang tadi tersikap, misalnya dia sholat, ya, lalu kaosnya karena dia pakai agak pendek, kaosnya itu naik, ya, kaosnya agak naik ketika dia ruku atau sujud, nah itu terlihat tuh, ya, bagian belakangnya ini, ya. Ya, kalau tersikap itu min ghairi qasdin, dia nggak sengaja karena memang kaosnya pendek, gitu. Maka dalam mazhab Hambali itu tidak membatalkan sholat. Wa in tala zamanul inkishar, ya, walaupun lama terlihatnya, sama seperti kita sujud tuh lama Pak Haji, ya, kita sujud lama, bagian ke belakang terbuka. Kalau nggak sengaja, artinya tanpa ada faktor kesengajaan, ya, artinya kalau dia sholat dibuka gitu, nah itu sengaja. Nah, tapi kalau nggak sengaja, memang udah diturunin tapi masih aja kelihatan, ya. Walaupun itu lama, dalam mazhab Hambali itu tidak membatalkan sholat, ya. Kama law kasyafaha rihun, ya, wa nahwa. Sama halnya ketika misalnya kita pakai baju koko Pak Haji, mohon maaf, kita pakai baju koko tapi pendek nih, ya, kita nggak pakai kaos dalam lagi, ya, nggak press lagi, pendek baju koko, kita sholat di luar, tiba-tiba ada angin, ya, angin pincang, ya, itu terbuka, ya, itu terbuka atau keangkat baju kita, baju koko kita, terlihatlah bagian belakang, ya, bagian belakang kita, ya. Itu juga tidak membatalkan sholat dalam mazhab Hambali, ya. Tadi di Indonesia mungkin enggak tuh kalau misalnya baju kita terangkat karena angin, sepertinya sulit, ya, karena angin yang besar itu biasanya di daerah yang tanpa ada penghalang atau tanpa ada tumbuhan.
Tapi kalau kami waktu itu di Mesir, kalau sholat misalnya Idul Fitri, Idul Adha, itu sholatnya di luar masjid karena nggak muat ya. Jadi kita sholat di atas pasir, kan, atau di atas jalanan. Itu kalau lagi ada badai, masa transisi, ya, badai pasir disebutnya, itu angin kencang dan memungkinkan tersikapnya atau naiknya koko kita, baju kita. Itu sangat-sangat memungkinkan, karena memang anginnya cukup kencang. Tapi ini hanya di wilayah-wilayah tertentu, ya. Tapi kalau misalnya kita di Jakarta, sepertinya agak sulit. Jadi dalam mazhab atau perspektif kalangan Hambali, kalau terlihat aurat tadi, ya, walaupun lama, tapi tanpa ada unsur kesengajaan, maka tidak membatalkan sholat. Akan tetapi berbeda, ya, jika memiliki unsur kesengajaan. Wa amma in kasyafaha, ya, biqasdin, kalau tersikapnya aurat tadi atau terlihatnya aurat tadi dengan adanya unsur kesengajaan, ya gitu, sebutannya kesengajaan, fa innaha, sesungguhnya itu terlihatnya aurat tubtilu mutlaqan, ya, itu batal, ya. Sengaja misalnya mengangkat baju, ya, sengaja mengangkat baju biar terlihat, ya. Itu dalam mazhab atau dalam kalangan Hambali itu mutlak batal sholatnya, ya, mutlak batal sholatnya. Nah, berbeda dengan argumentasi kalangan Al-Hanafiyah. Al-Hanafiyah tuh qalu, mereka berkata, idza inkashafa rubul abu minal aurati mughallasah wa hiya qubul wa dubur wa ma haulahuma awil mukhaffafah wa hiya ma'ada dzalika minar rajuli wal mar'ati fi athna'i shalah bimiqdari ada'i rukn, ya, bila amalin minhu, ya, ka'an habbatir rih wa rafa'a thawbahu fasadat shalat, ya. Kalau misalnya terlihat sebagian saja, seperempat saja bahasanya gitu ya, seperempat dari aurat yang mughallazah, aurat yang berat, ya, wahya al-qubul wa dubur. Nah, ini aurat yang berat, berarti tadi contohnya begitu Pak Haji. Kalau misalnya ada orang yang sholat sholat lagi ruku, sujud, belahan belakangnya terlihat, nah gitu ya. Ya, belahan belakangnya terlihat atau terekspos. Nah, ini bagian dari sini nih. Ya. Ya. Enggak transparan, jadi celananya agak turun gitu. Jadi pakai celana agak turun, agak kondor ya, kondor. Ya, agak turun. Ya. Kalau pakai celana agak turun atau agak kebesaran ketika dia sujud, nah itu gelombangnya terlihat. Gelombangnya terlihat. Nah, ini maksudnya itu. Atau seperti halnya ketika, mohon maaf, sholat lalu tertiup angin, nah, tapi bagian yang tadi yang mughallazah, ya, sesungguhnya itu, ya, yufsidu fi hali mutlaq, itu membatalkan sholat. Nah, makanya tadi, kalau dalam Hanafiyah, kalau ada orang, ya, contohnya saja ya, ada orang lagi sujud, nah, lagi sujud, bajunya tersikap atau kaosnya tersikap, tetapi celananya agak kondor, bahasanya agak turun, bukan agak kondor, agak turun celananya sehingga gelombangnya terlihat. Oke, itu sudah masuk bagian daripada seperempat saja, bagian yang mughallazah. Maka itu, nah bahasanya, maka itu sholatnya menjadi fasid, sholatnya menjadi rusak, ya. Walaupun lebih sedikit dari itu, ya. Tadi kan seperempat, sedikit aja itu juga sama
membatalkan atau merusak sholat. Akan tetapi wa amma idza inkashafa rubul abu qabla dukhuli fi shalah fa innahu yamna'u min inqariya. Maksudnya apa? Kalau tadi tersikap belum sholat gitu ya. Dia belum sholat tapi udah tersikap. Udah nggak usah sholat bahasanya. Karena kenapa? Karena akan membatalkan sholat dalam mazhab Hanafiyah. Ya. Balik lagi, Hanafiyah menekankan kalau terlihat seperempat saja bagian daripada aurat yang mughallazah, yaitu bagian belakang dan bagian depan. Ya, bagian belakang dan bagian depan. Mana aurat mughallazah? Contohnya seperempat tuh seperti apa Ustaz? Ya tadi. Ya. Kalau kita pakai celana agak kendor atau agak kebesaran, dia ketika kita sujud terlihat lekukannya bagian belakang, nah itu bisa dikatakan seperempat. Nah tapi kalau sedikit saja sama. Ya. Dalam Hanafiyah walaupun terlihat sedikit saja sama. Sama maksudnya apa? Membatalkan sholat. Nah bagaimana jika kalau belum sholat? Ya. Belum sholat gimana? Ya udah, artinya nggak usah sholat. Karena kenapa? Itu bagian daripada aurat yang terlihat. Kenapa nggak usah sholat? Karena bahasa gitu ya, Haji. Karena sholatnya pun akan jadi batal. Ya, tadi contohnya misalnya pakai kaos kekecilan, ya aurat yang mughallazahnya kita pakai celana, mohon maaf kita pakai celana atau sarung, itu lekukan belakang terlihat, bahasanya. Ya, sudutnya itu terlihat jelas. Ya. Jangankan seperempat, sedikit aja kelihatan udah, ya stop. Karena sholat itu akan batal. Al-Malikiyah tu qalu, pendapat orang Malikiyah berkata, mereka semua berkata, in inkashafatil aurat al-mughallazah fi sholati mubtilul laha mutlaqan. Kalau misalnya aurat mughallazah, ya, enggak ada batasan Pak Haji. Pokoknya aurat mughallazah. Ya, aurat bainal kubul, ya, bagian belakang dan bagian depan terlihat, udah batal sholatnya gitu. Dan itu ketika batal sholatnya, wa yu'idu sholat abadan minal masyhur. Dari kalangan al-Malikiyah, maka dia wajib mengulang sholatnya kalau misalnya dia. Jadi kalau Hanafiyah itu masih ada batasan. Tapi batasan itu juga sama seperti halnya Malikiyah. Walaupun ada rubu seperempat saja. Tapi jangankan seperempat, terlihat sedikit aja udah membatalkan sholat. Malikiyah juga sama, nggak ada batasan seperempat atau sedikit, pokoknya kalau udah terlihat. Ya. Kalau sudah terlihat, Malikiyah keras, terlihat batal, wajib ulangin sholat. Ya. Malikiyah batal. Ya. Asy-Syafi'iyah tu qalu, kalangan Asy-Syafi'iyah, mereka berkata, ya, berpendapat mata inkashafatil aurat fi athna'is shalah ma'al qudrah ala satriha batalat. Kalau aurat itu tersingkap sedang sholat, ya, tersikap lagi sholat bahasanya, ya, mal qudrah ala satriha, tetapi dia mampu untuk menutupnya, tapi dia tidak mau menutupnya. Ya. Misalnya contoh, kita lagi sholat, kita mampu nih turunin baju, ya. Turunin baju kita mampu, tapi kita nggak mau. Ya. Maka hukumnya apa? Batal sholat. Ya. Kalau ada orang yang sholat, ini kalangan Syafi'i Pak Haji ya. Kalangan Syafi'i kalau ada orang yang sholat, terus pakaiannya tersingkap, ya. Nah dia mampu untuk menurunkan, ya, mampu untuk menurunkan. Maka ketika dia mampu untuk menurunkan, dia tidak melakukan itu, maka sholatnya batal. Ya. Bagaimana Ustadz? Kalau misalnya ada orang sholat nih, Syafi'i ya, kita pandang dalam perspektif sholat. Ada orang sholat,
lagi ruku. Dia tahu bagian belakang itu terekspos. Dia turunin bajunya, tapi tetap nggak nutup. Nah gitu ya. Kan ada kan? Udah turunin bajunya tetap aja nggak nutup. Ya. Apakah itu batal? Nah, nanti kita akan jawab. Illa in kasyafa fasataraha halan min ghairi amali katir fa innaha la tubtil. Kalau dia tersikap pakai angin, ya, tersikap angin. Lalu dia berusaha nutupin Pak Haji, berusaha nutupin. Tapi kembali lagi ada batasannya, yaitu apa? Yaitu jangan sampai gerakannya itu banyak. Oke, nah itu ada batasannya lagi. Kalau gerakannya banyak, maka yang membatalkan adalah bukan usahanya, tapi yang membatalkan sholat adalah gerakan yang banyaknya dalam maksudnya. Ya. Berarti kalau tersikap angin lagi sholat, ya tadi misalnya sholat kita ya, aurat tiba-tiba naik nih, baju naik tersikap, kita berusaha tutupin. Tapi kalau kita tutupinnya misalnya ya banyak gerakannya, ya itu membatalkan sholat. Bukan membatalkan sholat karena tersikap auratnya, tapi gerakannya yang membatalkan. Contohnya begini Pak Haji, ya. Jadi kita lagi sholat nih. Saya ambil contoh aja ya. Jadi kita lagi sholat, Allahu Akbar. Tiba-tiba nih tersikap nih, ya tersikap. Lalu kita, nah gini ya, gerakan yang banyak. Syafi'i ya. Jadi kita lagi sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba tersikap nih. Oke, batasan yang mughalazah, ya, bagian bawah, ya, mughalazah nih sampai sini terlihat nih, ya, kita berusaha nutupin, ya. Tapi kalau misalnya kita, ya, begini, gitu ya, biar begini lagi, biar rapi lagi, ya, bagi Allah. Nah, yang batalnya bukan karena tersikapnya aurat, tapi yang batalnya adalah karena gerakannya yang terlalu banyak, ya, gitu ya, gerakannya yang terlalu banyak. Tadi, kalau misalnya dalam perspektif kalangan Syafi'iyah, kalau dia tersikap atau kita tersikap aurat, ya, tersikap aurat kita, tapi kita mampu untuk menutupin, kita nggak mau, ya gitu, sholatnya batal. Nah, tapi kalau misalnya nggak sengaja nih Pak Haji, tersikap karena tertiup angin. Kita berusaha nutupin, ya berusaha nutupin. Boleh, ya. Kita berusaha nutupin, boleh. Tetapi jangan sampai, nah gitu. Kita harus perhatikan juga, jangan sampai tangan kita atau gerakan tadi melebihi batas, ya gitu. Atau yang tadi saya contohin, turun-turunin. Biar apa? Biar ketutup rapi. Atau misalnya biar rapi banget, dimasukin ke dalam celana. Gaspernya buka dulu, masukin. Itu yang membatalkan bukan karena tersikapnya, tapi yang membatalkan adalah apa? Gerakan. Tapi kalau misalnya sewajarnya, ya itu tidak membatalkan sholat. Nah, kembali lagi Pak Haji kepada pertanyaan kemarin, ya, pertanyaan kemarin. Bagaimana jika orang yang sudah sholat, ya sholat lagi sujud nih Pak Haji, ya, tiba-tiba tersikap auratnya. Oke. Pada hakikatnya dia tahu, nggak mungkin nggak tahu kalau auratnya terbuka, karena kita sadar ketika kita sholat biasanya kita tahu nih kita pakai baju pendek, kaos pendek, ya. Tiba-tiba tersikap, ya, tiba-tiba tersikap. Nah, ketika dia sujud tersikap, dia nggak mau berusaha, nah itu yang menjadi masalah, ya. Berusaha untuk menutupi auratnya. Aurat yang mughalazah, aurat yang besar, ya. Maka itu bagian daripada apa? Bagian daripada membatalkan atau batalnya sholat. Tapi kalau udah kalau udah sholat, dia sudah nutup tapi masih terbuka juga, udah ditutupin bajunya tapi masih terbuka juga. Nah, kembali lagi, usahakan untuk ditutup, tetapi diperhatikan batasan gerakannya sehingga tidak membatalkan sholat. Ya, sama ketika kita sholat, misalnya kepala kita gatal Pak Haji, kita gerak ya, 1, 2, 3, batal kan nih? Batal nggak kalau gini?
Begini kan batal kan ya? Batal. Ya gimana kalau nggak batal? Ya gini ya. Atau minimal kita antisipasi gini Pak Haji. Ya, maaf ini kita tempel ini, jangan sampai gerak. Ya, kalau gini loh, lagi puyeng mungkin, kita lagi puyeng gini begini, apalagi mengangkat peci begini, ya udah batal. Ya. Itulah dalam mazhab Syafi'i. Ya kalau apa, Allahu Akbar tiba-tiba gatal begini. Haji Muhammad begitu sholatnya batal. Ya, tapi antisipasi gimana biar nggak banyak gerak? Ya, nggak boleh juga ya. Gila, ya. Ini tangan kita tekep, ya, supaya nggak gerak, banyak gerak, yang gerak jari aja. Ya. Tapi kalau gatalnya seluruh badan, ya udah berhenti sholat, mandi. Nggak usah digarut. Berhenti sholat, mandi. Nah, itu Pak Haji dalam mazhab Syafi'iyah. Jadi kembali lagi, ya. Ada 4 argumentasi yang kalau misalnya dalam keadaan sholat terbuka atau terlihat aurat. Ada yang memiliki batasan, yang tidak memiliki batasan. Mana Imam Syafi'i dalam hal ini mazhab yang kita yang kita jadikan patokan di Indonesia secara umum. Kalau misalnya Syafi'i itu ada usaha, ya ada usaha. Harus ada usaha menutupi, ya harus ada usaha menutupi. Tapi usaha menutupi jangan sampai usaha itu melebihi batas. Karena kenapa? Karena melebihi batas itulah yang nanti akan menjadi permasalahan jika menutupi aurat. Lalu bagaimana kita bisa meminimalisir bahasanya gitu, meminimalisir permasalahan tadi? Simple Pak Haji. Ya, ketika kita meminimalisir permasalahan tadi, simple adalah jangan pakai baju yang kekecilan. Ya. Kalau laki-laki ya, artinya apa? Udah kita pakai baju yang sesuai. Kalau pakai kaos, boleh pakai kaos? Boleh. Ya, tapi masa ketemu presiden aja pakai baju rapi, ketemu Allah pakai kaos. Gitu. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi mohon diperhatikan. Makanya ada kearifan lokal yang disebut baju koko. Ya, gitu ya. Baju koko kan kearifan lokal nih. Ya. Disebut kearifan lokal. Nah, lihat posisinya atau lihat bentuknya, itu pasti menutupi. Itu Syafi'i banget tuh. Menutupi bagian belakang. Itu Syafi'i banget di baju koko kita Pak Haji. Itu Syafi'i banget. Menutupi bagian belakang. Jadi kemungkinan tersikap itu sangat kecil. Ya, tapi kalau misalnya kita pakai kaos, kemungkinan tersikap ada kemungkinan, walaupun itu kecil, kecuali kaosnya itu memang tidak sesuai dalam artian ukurannya kekecilan. Baik Pak Haji, itu yang bisa kita sampaikan. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan apabila ada yang tanyakan. Kami persilakan. Ya, silakan Pak Haji. Terdengar? Waalaikumsalam. Iya. Baik, terima kasih Pak Haji. Jadi ada jemaah kita sholat nih. Nah, kita sholat tiba. Iya, baik. Ada kita lagi sholat Pak Haji ya. Ada jemaah yang mungkin di depan kita. Ya, di depan kita sholat, tiba-tiba auratnya kelihatan. Ya, auratnya tersikat. Ya, aurat tersikat. Nah, apa yang harus kita lakukan ini menjadi permasalahan. Apakah kita tegur atau kita sudah Pak Haji, didiamkan saja. Kalau kita tegur, Pak auratnya kelihatan ya, batal salatnya, ya kan? Jadi apa yang harus kita lakukan? Udah diam, ya.
Kalau misalnya terlihat, lihat tempat lain aja, udah lihat ke bawahnya. Ya, lihat tempat itu aja. Ya, jadi usahanya apa yang kita lakukan? Kosong, nggak ada. Ya. Nah, apakah kita perlu memberitahukan ke orang yang tadi kita lihat itu setelah sholat? Beritahu. Apakah dia akan mengulang atau tidak? Itu urusan yang orang tersebut. Maaf Pak, tadi Bapak sholatnya, waktu sholat aurat Bapak tersikat. Oke, aurat Bapak tersikat. Kalau dibilang, oh nggak masalah, memang baju saya kecirat, cukup. Gitu. Tapi kembali lagi Pak Haji ya, jangan waktu lagi sholat. Ya, waktu lagi sholat, Pak Haji yang bermasalah. Artinya apa? Sholat kita yang batal. Iya gitu Pak Haji Muhammad, belakangan kelihatan, Pak kelihatan. Oh, gitu. Kecuali mazhabnya bukan Syafi'i. Kalau Syafi'i kan batal. Ya, baik. Silakan, ada lagi yang ingin tanyakan? Baik, mungkin kalau tidak ada nanya, kita Iya, dalam Syafi'i. Iya, dalam hal ini kita Syafi'i ya. Artinya bukan 3 kali. Sebenarnya 3 kali kan kita hanya menghitung atau gerakan di luar batas kewajaran. Ya gitu ya, di luar batas kewajaran. Ada orang gini Pak Haji, ada orang yang mohon maaf, mungkin punya kelainan. Saya pernah melihat dan sering melihat. Ada orang yang lagi sholat, Allahu Akbar. Ya, begini, mohon maaf ya. Ini kan fenomena artinya ada di tengah masyarakat. Begini. Ya, begini terus bergerak atau palanya begini. Ya. Apakah itu membatalkan sholat bagi dia? Tidak. Ya, jadi yang elemennya adalah atau instrumen penilaiannya adalah itu wajar bagi dia dan tidak wajar bagi kita. Jadi orang khusus. Ya, itu jadi ada khusus. Jadi mohon maaf, ada yang misalnya waktu itu teman saya di Gontor Pak Haji, itu ketika sholat itu dia selalu mengucap gitu, Allahu Akbar, gitu. Bahkan dengan kata-kata yang mungkin kurang baik. Apakah itu dia batal sholatnya? Enggak. Karena ada kelainan, gitu ya. Karena mungkin saraf atau apa. Jadi kalau ada orang yang Allahu Akbar, gitu ya, mohon maaf, itu batal nggak sholatnya? Enggak. Tapi kalau misalnya bapak begitu, ustadz begitu, itu tidak ada kelainan, mohon maaf, tidak ada penyakit dan sebabnya, bapak batal. Nah, yang dimaksud gerakan lebih dari 3 itu adalah gerakan yang melebihi batas kewajaran. Makanya guru-guru kita ngajarin tuh, kalau mau garuk silahkan, tapi dibatasi pergerakannya supaya apa? Supaya tidak masuk dalam kategori gerakan yang melebihi batas, gerakan yang tidak wajar. Apalagi waktu pergi haji Pak Haji, orang sholat aneh-aneh Pak Haji. Kalau di depan Ka'bah tuh orang sholat aneh-aneh. Orang Allahu Akbar, Allahu Akbar, aneh-aneh. Batal sholatnya? Enggak, menurut mereka. Ada yang mohon maaf, saya lagi sholat di depan Ka'bah, ya, lagi haji. Allahu Akbar, turun ke bawah dia ngambil selampe, buang ludah di selampe, dimasukin lagi, lanjut lagi sholatnya. Dia bilang ampun nih orang, batal nggak sholatnya? Enggak. Dalam perspektif dia, enggak. Dalam perspektif kita Syafi'i batal. Tapi apakah dia batal? Enggak. Kalau kita begitu batal kita ya, gitu ya. Jadi gitu. Dalam menghukumi atau menjustifikasi, tidak bisa kita serta-merta menjustifikasi, menghukum satu fenomena dengan pemahaman kita sendiri. Ya, tadi contohnya, ketika ada Hambali, argumentasi kalangan Hambaliyah atau Hambali, kalangan Hanafi, kalangan Malikiyah, kalangan Imam Malik, dan kalangan atau perspektif dari Asy-Syafi'iyah. Nah, yang di luar batas kewajaran tadi. Tapi kalau misalnya ada gerakan begini Pak Haji, contoh tadi. Ya, dia sholat Allahu Akbar, digaruk.
Menurut kita itu batal karena pergerakan yang tidak wajar. Tapi menurut dia belum tentu. Ya. Karena kenapa? Karena batasannya. Batasannya apa? Pemahaman. Sama seperti gini Pak Haji. Dulu ada yang menanyakan saya kepada begini, Ustadz, saya itu wudu dari kecil. Ya, wudu dari kecil. Tiba-tiba ketika saya pergi haji, orang wudunya beda. Wudunya beda. Saya bertanya, apakah wudu saya selama ini batal? Oh enggak. Wudu Bapak enggak batal. Apakah wudu saya benar? Benar. Ya. Apakah wudu apakah wudu saya sempurna? Sempurna. Ya. Orang itu bisa memiliki pandangan lain atau argumentasi lain tergantung mazhabnya. Sama seperti halnya begini Pak Haji. Saya jelaskan ke teman saya almarhum. Dia imam sholat tarawih. Ya. Dia imam sholat tarawih. Teman saya sudah almarhum. Ketika sholat tarawih di rokaat, ya, bukan 2 rokaat Pak Haji. Ya. Ketika tahiyat dia nggak miring. Dia nggak miring seperti kita. Ya Pak Syafi'i kan miring tuh, ya kan? Dia nggak lurus. Ya. Terus ditegur. Kenapa ente kayak gitu? Oh boleh kok saya sholat. Saya bilang Anda benar. Ustadz tadi yang mengkoreksi Anda salah, itu juga benar. Tapi yang salah adalah Anda sebagai seorang imam tidak memahami pemahaman jamaah. Saya bilang. Nah tadi. Jadi imam itu harus menguasai, harus arif. Jadi salah satu imam harus arif. Jemaah di belakang banyak aki-aki, ya kita sholat jangan lama-lama, jangan cepet-cepet, lama. Di belakang jemaah anak muda kayak gitu. Nah kembali lagi, jadi mana batasan itu adalah gerakan yang melebihi batas. Tapi belum tentu yang melebihi batas menurut orang atau tetangga kita atau orang yang samping kita itu keluar dari batas. Contohnya itu Pak Haji. Ketika saya pergi haji, ya, lagi sholat di depan Ka'bah, itu samping saya, Allahu Akbar. Dia begini garuk-garuk, masukin kantong, dia buang ludah, pakai selampe, dia masukin lagi. Saya bilang ampun ya orang. Batal enggak batal. Menurut saya batal. Kalau saya yang begitu batal karena banyak. Jadi ya begitu Ustaz ya. Jadi kalau gerakan yang melebihi itu batal. Gerakan yang lebih adalah gerakan yang enggak wajar. Misalnya mau garuk kepala, begini-gini. Udah begini-gini udah. Apalagi gatal semua ya. Itu pasti batal. Nah, tapi ada adabnya. Bagaimana cara ya diajarin sama kiai-kiai kita. Adabnya gimana? Minimal kita tekap ini biar enggak gerak. Ya, gitu. Tekap ya. Kalau gatal sini garuk. Udah cukup. Ya, jangan sampai ini ngangkat ya. Bahasa gitu. Atau bergerak ini terlihat ini. Ya, jadi kalau mau garuk udah diem. Ya, posisi ya, garuk. Saat garuknya di belakang gimana Sat? Ya, garuk. Tapi jangan sampai gambar. Begitu Pak Haji ya. Ya. Baik, kita akan mengambil konklusi saja ya. Jadi closing statementnya dari 4 kalangan mazhab ini sebenarnya memiliki pemahaman yang mirip dan serupa, melengkapi satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah dalam kalangan Hambali itu adanya unsur sengaja atau tidak sengaja. Oke, sengaja atau tidak sengaja. Kalau dia sengaja, kalau dia statement yang pertama, kalau dia tidak sengaja mengungkap tersikap aurat tadi, seperti orang yang sholat nggak sengaja dia lagi sujud tiba-tiba tersikap, walaupun lama, Hambali tidak batal. Tertiup angin, sengaja apa enggak? Enggak mungkin sengaja. Batal? Enggak batal. Tapi kalau dia ada unsur kesengajaan, nah gitu. Ada unsur kesengajaan berarti dia batal sholat. Ya simpel aja Pak Haji. Kalau kita pahami, kok beda? Kenapa ada sengaja? Ya kalau orang sengaja sikat aurat, berarti dia nggak waras. Lagi sholat tiba-tiba buka aurat, ya kan dia nggak waras. Kalau nggak waras berarti sakit. Nah kalau sakit, udah rufial kolam. Artinya sholatnya nggak usah diterusin, udah sakit. Mana ada orang yang berpikiran jernih atau orang yang sehat
sengaja buka aurat lagi sholat gitu. Satu. Yang kedua, tadi ya, adanya unsur sengaja atau tidak sengaja dalam perspektif kalangan Hambali. Lalu Hanafi, mereka sedikit berbeda, yaitu adanya batasan, di mana batasan itu diklasifikasi seperempat saja terlihat. Ya. Kalau dia itu terlihat, maka sudah batal sholatnya. Tapi juga kalau dia tidak terlihat, ya maka maaf, sedikit saja bagaimana? Kurang dari seperempat yang terlihat dalam kalangan perspektif Hanafiyah batal. Lalu Imam Hanafi menambahkan kalangannya, kalau sudah belum sholat, sebelum sholat dia sudah merasa tersikap atau bisa terlihat ketika dia sujud, nanti dia sudah sadar bahwa bajunya terlalu pendek, tetapi dia tidak mau memperbaiki sebelum sholat, udah nggak usah sholat. Karena kenapa? Karena sholatnya pasti akan batal. Ya. Kalau Malikiyah atau kalangan Malikiyah berargumentasi bahwa kalau aurat tersikap, aurat yang mughallaza tadi yang besar, ya, itu tanpa ada tedeng aling-aling bahasanya gitu, batal pokoknya, udah nggak ada urusan. Oke, mau sengaja nggak sengaja batal bahasa gitu ya. Ya. Walaupun itu misalnya mudah untuk dibenarkan dan wajib mengulangi sholat. Artinya apa? Ada terlihat ataupun sedikit banyaknya, ya, sedikit aja itu sudah dikategorikan batal, apalagi banyak. Sengaja atau tidak sengaja, terbuka, terlihat, terekspos, batal sholat. Malikiyah lebih tegas. Oke. Kalau Syafi'i, kalau kalangan Imam Syafi'i, kalau ada tersikap aurat, terbukanya aurat, nah ada faktor kesengajaan untuk tidak mau menutup aurat itu, maka batal sholatnya. Kalau ada unsur kesengajaan untuk tidak menutup aurat, maka batal sholatnya. Tapi kembali lagi, kalaupun dia berusaha untuk menutup aurat, tetapi gerakannya melebihi batas kewajaran, maka tentu sholatnya batal. Karena bukan atas dasar usahanya, karena atas dasar gerakannya yang melebihi batas. Ya. Bukan karena auratnya, tapi karena gerakannya yang melebihi batas. Nah, lalu apa Pak Haji yang kita bisa ambil kesimpulan? Sebenarnya kalau kita runtut dari argumentasi ini, ulama itu menjelaskan satu dengan yang lainnya, dan semuanya itu memberikan dan melengkapi satu dengan yang lainnya. Tapi dalam kalangan Syafi'i hanya menegaskan, ini kita yang pahami Pak Haji ya, hanya menegaskan bahwa pertama adanya effort dulu untuk menutup, ya. Adanya effort, adanya usaha, ya, untuk menutup aurat. Nah tapi bagaimana kalau misalnya tadi dia usaha Pak Haji, tapi tetap nggak bisa ketutup? Dia udah usaha nih, turunin bajunya, tapi nggak bisa ketutup. Kalau dia usaha lagi akan membatalkan sholat, maka cukup usaha yang pertama. Gitu ya. Jadi ini yang bisa kita simpulkan pada malam hari. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan lagi diskusi kita terkait dengan kitab ini. Tapi seperti biasa Pak Haji, sebelum kita tutup forum ini, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah, terutama kepada muhsinin, muhsinat, dan juga para pengurus masjid yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikirannya, dan untuk pendidikan dan untuk amal ibadah di masjid ini dan seluruh masjid di dunia, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita dan mereka, dan juga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan dunia kita, dunia akhirat kita. Ala hadin niyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, marilah sama-sama kita tutup forum ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah.
Allahumma fiq lahu tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.